Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syodikinal aziz. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rejeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Kisah tentang seorang wanita yang pergi jauh dari rumah untuk mencari nafkah, hanya untuk menemukan takdir yang tidak pernah ia duga. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Nina. Hidup dalam keterbatasan membuatnya harus mengambil keputusan besar. Merantau ke negeri orang, meninggalkan keluarganya demi masa depan yang lebih baik. Tapi siapa sangka, perjalanannya sebagai seorang tenaga kerja wanita di Arab Saudi akan membawanya pada kisah yang mengubah hidupnya selamanya. Mari kita mulai. Angin malam berembus pelan di Bandara Soekarno-Hatta, membawa serta kecemasan dalam hati Nina. Gadis desa berusia 25 tahun itu menggenggam erat paspornya, menatap pesawat yang akan membawanya ke Arab Saudi. Air mata ibunya yang berlinang masih terbayang di benaknya, bersama dengan pelukan adiknya yang enggan melepaskannya pergi. Hati-hati di sana, Nak, pesan sang ibu, suaranya bergetar menahan tangis. Nina hanya mengangguk, menyembunyikan kegelisahannya sendiri. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Dalam diam, Nina mengingat alasan kepergiannya. Hidup di desa penuh keterbatasan, ayahnya sudah lama meninggal, meninggalkan keluarganya dalam kemiskinan. Ibunya hanya bekerja sebagai buruh tani, sementara adik bungsunya masih sekolah. Harapan keluarga ada di pundaknya. Jika ia berhasil bekerja di luar negeri, setidaknya mereka bisa hidup lebih layak. Setibanya di Arab Saudi, Nina tak punya banyak waktu untuk beradaptasi. Ia langsung dijemput agen yang membawanya ke rumah majikannya, Sheikh Abdul Rahman. Bangunan itu megah, berlapis marmer putih dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Namun, bukannya terkesan, Nina justru merasa kecil dan asing. Ia menarik napas dalam, menguatkan hati. Saat pertama kali bertemu Sheikh Abdul Rahman, Nina merasakan hawa dingin yang mengelilingi pria tua itu. Sosoknya tinggi, berjubah putih, dengan janggut lebat yang sudah memutih. Tatapannya tajam, penuh wibawa, dan tanpa senyum. "Ikuti aturan di rumah ini," katanya singkat. Nina hanya bisa menunduk patuh, menyadari bahwa kehidupannya kini berada di tangan pria itu. Hari pertama bekerja, tubuh Nina terasa remuk. Rumah itu begitu luas, dengan banyak ruangan yang harus dibersihkan. Perintah datang silih berganti, dan ia harus memastikan semuanya berjalan sempurna. Namun, bukan hanya kelelahan fisik yang menguras tenaganya, tetapi juga kesepian yang menyergap. Tak ada satupun orang yang bisa diajak bicara kecuali sesama pekerja, dan itu pun hanya sebatas tugas. Suatu malam, saat ia hendak beristirahat, Nina mendengar suara batuk dari kamar majikannya. Rasa ragu sempat menghampiri, tetapi nuraninya mendorongnya untuk mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia membukanya sedikit dan melihat Sheikh Abdul Rahman duduk di kursi, menggenggam dadanya dengan napas tersengal. Tanpa pikir panjang, Nina segera berlari ke dapur, menuangkan segelas air, dan membantunya minum. Sheikh Abdul Rahman menatapnya dalam diam. Matanya yang biasanya tajam kini tampak lebih lembut. "Kenapa kau menolongku?" tanyanya pelan, seolah heran. Nina menelan ludah, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Saya hanya ingin membantu, Tuan," jawabnya jujur. Tak ada lagi kata yang keluar dari mulut majikannya malam itu. Namun, sejak saat itu, hubungan mereka sedikit berubah. Sheikh Abdul Rahman tak lagi seketus sebelumnya. Walaupun masih tegas, tatapannya tak lagi penuh kecurigaan. Nina tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Sheikh sering duduk termenung di balkon, matanya menerawang jauh keluar jendela, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalunya. Hari-hari berlalu, dan Nina semakin memahami pria tua itu. Di balik ketegasannya,
Ia adalah seseorang yang kesepian. Tak ada anak-anak atau istri di rumah itu. Keluarganya, jika ada, jarang mengunjunginya. Rumah megah itu bagaikan istana kosong yang sunyi. Suatu sore, tanpa sengaja Nina melihat Sheikh Abdul Rahman tengah menatap foto seorang wanita di tangannya. Wajahnya tampak sendu, seolah ada luka lama yang belum sembuh. Melihat itu, Nina merasakan simpati yang tulus. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat majikannya sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai manusia biasa, seseorang yang juga pernah merasakan kehilangan. Dari lubuk hatinya, Nina berjanji akan bekerja dengan tulus, bukan hanya demi gajinya, tetapi juga untuk merawat pria tua itu dengan ketulusan. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, Nina mulai terbiasa dengan kehidupannya di rumah megah itu. Ia tetap menjalani tugasnya sebagai asisten rumah tangga, tetapi ada sesuatu yang berubah. Ia kini memperhatikan setiap detail kecil tentang majikannya. Sheikh Abdul Rahman bukan hanya pria tua yang kaya dan berkuasa, tetapi juga seseorang yang dihantui kesepian. Setiap malam, Nina sering melihatnya duduk di kursi balkon, memandangi langit tanpa suara, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Pada suatu malam, hujan turun dengan deras, jarang terjadi di negeri gurun ini. Nina tengah merapikan ruang tamu ketika ia melihat Sheikh Abdul Rahman berdiri di depan jendela, matanya menatap jauh ke dalam gelapnya malam. Ada gurat kesedihan yang begitu nyata di wajahnya. "Sheikh, apakah Anda ingin saya siapkan teh hangat?" tanya Nina dengan suara lembut. Sheikh Abdul Rahman menoleh perlahan, seolah baru menyadari keberadaannya. Sejenak ia terdiam, lalu mengangguk pelan. "Ya, Nina, itu akan sangat membantu." Itulah pertama kalinya majikannya menyebut namanya, dan entah mengapa, hati Nina terasa hangat. Ia segera menyiapkan teh, lalu membawanya ke ruang kerja Sheikh Abdul Rahman. Saat meletakkan cangkir di meja, matanya menangkap sebuah foto lama. Seorang wanita berparas anggun mengenakan hijab sutra. Nina tidak berani bertanya, tetapi tiba-tiba, Sheikh Abdul Rahman berkata dengan suara pelan, "Dia istriku, Fatimah. Dia sudah tiada." Suaranya terdengar berat, seperti menyimpan beban yang tak terlihat. Nina menunduk, tak ingin mengusik luka lama itu. Namun, pria tua itu melanjutkan, "Aku mencintainya lebih dari apapun, tetapi takdir mengambilnya dariku terlalu cepat." Ada kegetiran dalam nada suaranya, dan untuk pertama kalinya, Nina melihat majikannya bukan sebagai pria yang berwibawa dan dingin, tetapi sebagai seorang suami yang patah hati. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah secara perlahan. Nina tak lagi hanya seorang pekerja, tetapi seseorang yang diam-diam menjadi pendengar bagi pria tua itu. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan disiplin, tetapi setiap kali ada kesempatan, ia selalu berusaha membuat hidup Sheikh Abdul Rahman lebih nyaman. Ia menyiapkan teh hangat tanpa diminta, menyesuaikan suhu ruangan agar lebih nyaman untuk pria tua itu, bahkan sesekali menyiapkan makanan khas Indonesia yang aromanya mengundang senyum samar di wajah majikannya. Suatu hari, Nina menemukan majikannya terbatuk-batuk keras di dalam kamar. Tanpa ragu, ia segera berlari ke dapur, mengambil air dan obat, lalu membantu Sheikh Abdul Rahman duduk lebih nyaman. "Anda harus lebih menjaga kesehatan, Sheikh," ucapnya khawatir. Sheikh Abdul Rahman menatap Nina lama, lalu menghela napas. "Tak ada yang peduli tentang kesehatanku sejak Fatimah pergi," gumamnya pelan. Ada kehangatan yang aneh dalam suaranya, seolah-olah ia baru menyadari bahwa ada seseorang di rumah ini yang benar-benar peduli padanya. Setelah hari itu, Sheikh Abdul Rahman mulai lebih terbuka kepada Nina. Mereka tak lagi hanya bertukar perintah dan jawaban singkat, tetapi sesekali berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang makanan, bahkan tentang kehidupan di Indonesia. Ada kedekatan yang terjalin tanpa disadari, bukan sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai dua manusia yang saling memahami kesepian satu sama lain.
Namun, di balik semua itu, Nina tak pernah berpikir bahwa hubungannya dengan pria tua itu akan berkembang lebih jauh. Baginya, Sheikh Abdul Rahman adalah seseorang yang harus dihormati dan dirawat dengan ketulusan. Namun, ia tak tahu bahwa di hati majikannya, perasaan yang berbeda mulai tumbuh. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Matahari mulai tenggelam di balik bukit pasir, mewarnai langit dengan warna jingga keemasan. Di balkon rumah megah itu, Nina menuangkan secangkir teh hangat ke dalam cangkir kecil. Ia meletakkannya di meja kecil di samping Sheikh Abdul Rahman, yang duduk termenung sambil menatap cakrawala. Sudah menjadi kebiasaannya menemani pria tua itu menikmati senja, meskipun kebanyakan waktu mereka dihabiskan dalam keheningan. "Nina," suara berat Sheikh Abdul Rahman memecah kesunyian. Nina menoleh, menunggu kelanjutan kata-kata majikannya. Pria tua itu menghela napas, seakan sedang mengumpulkan keberanian. "Sudah lama aku berpikir. Aku tak ingin menghabiskan sisa hidupku sendirian." Matanya menatap jauh, namun ada kelembutan dalam sorotnya. "Aku ingin kau menikah denganku." Cangkir di tangan Nina hampir terlepas. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu datang begitu tiba-tiba, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menatap Sheikh Abdul Rahman dengan mata membulat, berusaha mencari kepastian bahwa ia tidak salah dengar. "Sheikh, apa yang Anda katakan?" Suaranya hampir berbisik, bergetar dalam ketidakpercayaan. Sheikh Abdul Rahman tersenyum tipis. "Aku tahu ini mengejutkanmu, tapi aku serius. Nina, kau telah merawatku dengan tulus, bukan karena kewajiban, tapi karena hatimu baik. Aku melihat itu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan seseorang yang benar-benar peduli padaku, bukan sekadar formalitas keluarga atau orang-orang yang hanya menginginkan warisanku." Nina menunduk, hatinya berkecamuk. Ia tak bisa memungkiri bahwa ia telah memiliki rasa hormat dan simpati yang besar kepada pria tua itu. Namun, menikah? Ia tak pernah membayangkan dirinya bersanding dengan seseorang yang usianya terpaut begitu jauh. Melihat kebingungan Nina, Sheikh Abdul Rahman melanjutkan dengan suara lebih lembut. "Aku tidak meminta ini karena kesepian semata. Nina, aku ingin kau mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kau pantas mendapatkan lebih dari sekadar menjadi seorang pembantu. Dengan menikah denganku, kau akan terlindungi. Kau akan memiliki masa depan yang lebih terjamin." Air mata menggenang di sudut mata Nina. Ia memikirkan keluarganya di Indonesia. Ibunya yang selalu mengkhawatirkan keadaannya, adiknya yang masih sekolah. Jika ia menerima pernikahan ini, mereka tak perlu lagi hidup dalam kekurangan. Namun, apakah ia sanggup menjalani hidup sebagai istri pria yang usianya hampir 3 kali lipat dari dirinya? Malam itu, Nina tak bisa tidur. Ia terus memikirkan keputusan yang harus diambilnya. Ia bukanlah perempuan yang haus akan harta. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Sheikh Abdul Rahman adalah pria yang baik. Seorang yang selama ini memperlakukannya dengan hormat dan kasih sayang. Pagi harinya, dengan hati yang masih bimbang, Nina menemui Sheikh Abdul Rahman di ruang kerjanya. Pria tua itu menatapnya dengan sabar, seolah tahu bahwa gadis itu telah bergulat dengan pikirannya semalaman. Dengan suara pelan namun mantap, Nina berkata, "Jika ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita berdua, aku akan menerima." Sheikh Abdul Rahman tersenyum lembut. Matanya yang selama ini dipenuhi kesedihan kini tampak lebih hidup. "Terima kasih, Nina. Aku berjanji akan menjagamu dengan sebaik-baiknya." Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa orang dekat. Tak ada pesta mewah, tak ada kemegahan seperti layaknya pernikahan bangsawan. Namun, di dalam hati Nina, ada perasaan baru yang perlahan tumbuh. Sebuah harapan bahwa mungkin, di balik pernikahan tak terduga ini, ada kebahagiaan yang menunggunya. Waktu berjalan begitu cepat setelah pernikahan Nina dan Sheikh Abdul Rahman. Meskipun pernikahan mereka sederhana dan tanpa kemewahan,
Nina menjalani perannya sebagai istri dengan penuh ketulusan. Ia tidak pernah meminta apapun, tidak menginginkan harta atau kekuasaan, hanya ingin membalas kebaikan pria tua itu dengan merawatnya sepenuh hati. Sheikh Abdul Rahman pun semakin menyayangi Nina. Setiap hari mereka berbincang lebih lama, menikmati kebersamaan yang penuh ketenangan. Pria tua itu menemukan kembali kebahagiaan dalam hidupnya, sesuatu yang telah lama hilang sejak kematian istrinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nina menyadari sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Kesehatan suaminya semakin menurun. Sheikh Abdul Rahman mulai sering batuk berkepanjangan, tubuhnya semakin kurus, dan matanya tampak lebih sayu dari sebelumnya. Meskipun Nina berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, ia tidak bisa membohongi hatinya. Ada sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh pria itu. Suatu malam, Nina terbangun mendengar suara batuk yang begitu keras dari kamar sebelah. Dengan panik, ia bergegas masuk dan menemukan Sheikh Abdul Rahman duduk di tepi ranjang. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. "Sheikh, tunggu, saya panggil dokter." Nina bergegas meraih ponselnya, tetapi tangan lemah pria itu menggenggam tangannya dengan erat. "Tidak perlu, Nina. Aku tahu waktuku tidak lama lagi." Suara Sheikh Abdul Rahman terdengar lemah, tetapi masih penuh ketegasan. Air mata menggenang di mata Nina. "Jangan bicara seperti itu, Sheikh. Anda akan sembuh, saya akan merawat Anda lebih baik," katanya dengan suara bergetar. Sheikh Abdul Rahman tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan istrinya. "Kau adalah cahaya terakhir dalam hidupku, Nina. Aku beruntung bisa mengenalmu, bisa bersamamu." Tangannya yang lemah mengusap pipi Nina, dan pada saat itu, Nina merasakan sesuatu yang begitu dalam, rasa cinta yang mungkin selama ini tidak ia sadari. Namun, takdir berkata lain. Keesokan paginya, Nina menemukan Sheikh Abdul Rahman terbaring tak bernyawa di tempat tidurnya. Wajahnya terlihat damai, seolah ia telah pergi tanpa rasa sakit. Dunia Nina seketika runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ia menggenggam tangan dingin suaminya, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Pemakaman Sheikh Abdul Rahman berlangsung dengan penuh kehormatan. Banyak orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tetapi Nina merasa begitu sendiri di tengah kerumunan itu. Ia baru menyadari betapa dalamnya perasaan yang ia miliki untuk pria tua itu, dan sekarang, ia harus belajar hidup tanpa kehadirannya. Beberapa hari setelah pemakaman, Nina dipanggil oleh pengacara keluarga. Ia datang tanpa banyak harapan, mengira bahwa kehidupannya akan kembali seperti semula. Hanya seorang wanita biasa yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, di luar dugaannya, Sheikh Abdul Rahman telah meninggalkan hampir seluruh hartanya untuknya. "Kau adalah satu-satunya yang benar-benar peduli padanya, Nina," kata sang pengacara. "Ia ingin memastikan kau memiliki kehidupan yang layak setelah kepergiannya." Nina terdiam, hatinya dipenuhi campuran emosi, kesedihan, keterkejutan, dan kebingungan. Ia tidak pernah menginginkan harta atau kekayaan, tetapi kini, ia memiliki segalanya. Namun, tanpa kehadiran Sheikh Abdul Rahman, semuanya terasa hampa. Di dalam kesendirian, Nina memutuskan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan suaminya. Dengan warisan yang ia terima, ia berjanji untuk melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang akan membuat Sheikh Abdul Rahman bangga di tempatnya yang baru. Dan dengan tekad yang baru, Nina memulai perjalanan hidupnya yang baru, membawa serta kenangan tentang pria yang pernah mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hembusan angin di Bandara Soekarno-Hatta menyambut kepulangan Nina ke tanah air. Kakinya melangkah perlahan, seakan masih belum percaya bahwa ia akhirnya kembali ke Indonesia. Tetapi kali ini sebagai seseorang yang berbeda. Bukan lagi sebagai gadis desa yang pergi merantau demi sesuap nasi, melainkan sebagai seorang wanita yang membawa kisah penuh air mata, kehilangan, dan sebuah amanah besar dari pria yang pernah mengisi hari-harinya.
Setibanya di rumah, ibunya langsung memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. "Ibu takut kau tak akan pernah kembali, Nak," isak sang ibu, menggenggam tangan Nina seakan tak ingin melepaskannya lagi. Nina tersenyum pahit, menyadari betapa besar kekhawatiran keluarganya selama ini. Ia menatap adiknya yang kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda. Matanya berkaca-kaca melihat kakaknya yang kini kembali dengan aura berbeda. Lebih dewasa, lebih berwibawa. Namun, kepulangannya bukan untuk kembali pada kehidupan lama. Ia membawa sesuatu yang lebih besar. Sebuah warisan yang bukan hanya berupa harta, tetapi juga pelajaran tentang ketulusan dan kehidupan. Nina mulai berpikir tentang apa yang bisa ia lakukan dengan semua yang diberikan oleh Sheikh Abdul Rahman. Ia tidak ingin sekadar menikmati kekayaan itu sendiri, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti. Suatu hari, saat berjalan di pasar tradisional desanya, Nina melihat sekelompok wanita duduk di sudut jalan, berbicara tentang keinginan mereka untuk bekerja ke luar negeri tetapi takut akan nasib yang menanti di negeri orang. Mata mereka penuh harapan, tetapi juga ketakutan. Seperti melihat cermin masa lalunya sendiri, hati Nina bergetar. Ia tahu inilah panggilannya. Dengan tekad yang bulat, Nina menggunakan sebagian besar warisannya untuk membangun sebuah yayasan yang akan membantu para perempuan Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Yayasan itu bukan hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga pendidikan tentang hak-hak pekerja, perlindungan hukum, serta persiapan mental agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi. Ia ingin memastikan tak ada lagi wanita yang harus mengalami kesulitan seperti yang pernah ia alami. Berita tentang yayasan Nina menyebar dengan cepat. Para wanita dari berbagai desa datang untuk mendaftar, berharap bisa mendapatkan bimbingan dan perlindungan sebelum mereka merantau ke negeri asing. Banyak dari mereka terharu ketika mendengar kisah Nina, tentang perjuangannya, tentang pernikahannya yang tak terduga, dan tentang cinta yang ia temukan dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun, perjuangannya tidak selalu mudah. Banyak pihak yang meragukan niatnya, menganggapnya hanya ingin mencari keuntungan dari warisan suaminya. Tapi Nina tidak peduli. Ia tahu apa yang ia lakukan, dan ia tahu bahwa Sheikh Abdul Rahman pasti akan mendukungnya jika beliau masih hidup. Suatu sore, setelah menghabiskan waktu melatih para wanita di yayasan, Nina duduk di teras rumahnya. Ia menatap langit senja, warna jingga keemasan mengingatkannya pada momen-momen terakhirnya bersama Sheikh Abdul Rahman. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Aku harap kau melihat ini, Sheikh," bisiknya pelan. Ia tahu bahwa pria tua itu telah pergi, tetapi kenangannya tetap hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Dalam hatinya, Nina merasa damai. Kehilangan yang pernah ia rasakan telah berubah menjadi kekuatan. Ia kini bukan hanya seorang wanita yang pernah menjadi istri seorang pria kaya, tetapi seorang pejuang yang membawa perubahan bagi banyak orang. Dan di bawah langit yang perlahan berubah gelap, Nina tersenyum. Ia tahu bahwa hidup masih panjang, dan misinya masih jauh dari selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyia-nyiakan cinta dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ia akan terus melangkah, membawa cinta yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua wanita yang berjuang demi kehidupan yang lebih baik.